Baru-baru ini penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus bongkar penumpukan uang yang diduga hasil kegiatan makelar kasus di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh mantan pejabat Mahkamah Agung Sarof Rikat dengan nilai 1 triliun rupiah. Hal ini tentu membuat heboh masyarakat Indonesia, bahkan tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus begitu tercengang dibuat, karena mereka tidak menyangka seorang pejabat eselon 2 di Mahkamah Agung bisa menyimpan uang tunai di rumahnya senilai 1 triliun rupiah. Lalu bagaimana para pejabat di lingkungan Mahkamah Agung dan apakah itu nyata? Kita ikuti liputan SPI TV. Hari ini kami akan menghubungi seseorang yang pernah diperiksa oleh penyidik dalam kasus gratifikasi Sekretaris Mahkamah Agung tahun 2011 Nur Hadi. Seperti diketahui, mantan Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung ini telah dipenjarakan karena terbukti menerima gratifikasi dalam beberapa perkara yang ditangani Hakim Agung Mahkamah Agung, dan dalam perkara Nur Hadi penyidik juga telah menyita uang dan harta Nur Hadi senilai ratusan miliar rupiah, dan beginilah cara kerja mafia kasus ini. Agus adalah nama samaran. Dia dekat dengan Nur Hadi karena dikenalkan oleh seorang hakim pengadilan negeri di ibu kota Jakarta, itu pun karena perusahaannya sedang berperkara di Mahkamah Agung. Menurut Agus, makelar kasus di Mahkamah Agung itu bisnis nyata dan tidak sembarang orang bisa masuk ke ladang bisnis ini. Hal ini karena tidak mudah seorang hakim, apalagi hakim agung atau pejabat Mahkamah Agung, dengan mudah bisa dekat dengan kita. Tapi kalau kita sudah melakukan sesuatu dan berhasil, maka kepercayaan itu akan kita dapatkan. Menurut Agus, contoh saya sendiri, karena saya sudah menghasilkan bagi mereka, baru mereka hakim-hakim agung itu mau ajak saya makan atau hanya sekedar ngopi dan bercerita. Lebih lanjut, Agus menjelaskan sebetulnya uang 1 triliun yang ditemukan jaksa di rumah Sarof mantan pejabat itu sangat kecil. Masih banyak hakim-hakim agung dan pensiunan hakim agung juga pejabat Mahkamah Agung memiliki harta lebih dari 1 triliun rupiah, bahkan lebih dari 5 triliun. Ini nyata dan bukan ngarang-ngarang, kata Agus. Agus menjelaskan mengapa mereka bisa menyimpan uang begitu banyak. Menurut Agus, sedang antri untuk menunggu putusan di Mahkamah Agung ribuan perkara pidana dan perdata. Semua perkara itu bagi ada nilainya. Biasanya yang lazim mengatur perkara itu hakim atau panitera pada pengadilan tahap 1. Caranya, pada waktu mereka mengirimkan berkas perkara, sudah ada orang-orang tertentu di Mahkamah Agung berkoordinasi dengan mereka. Terkadang pihak yang bermasalah, baik penggugat atau tergugat, harus dipertemukan dengan pejabat di Mahkamah Agung, baik langsung dengan pejabat itu atau bisa melalui orang percayanya. Kadang juga tidak perlu dipertemukan. Pada saat pertemuan itulah harus langsung putuskan nilai sesuai perkara. Menurut Agus, yang paling besar dia jadi makelar kasus pernah dia terima jasa bersama senilai 400 miliar rupiah. Uang itulah dibagikan ke 3 hakim dan pejabat di lingkungan Mahkamah Agung. Ada juga kasus yang datang melalui jalur pengacara yang sudah biasa bermain di Mahkamah Agung. Dalam setahun, menurut Agus, uang makelar kasus yang beredar lebih dari 100 triliun rupiah ini nyata. Lain lagi cerita Andi, makelar kasus profesional yang sering nonton bola ke Spanyol dengan beberapa hakim agung. Kita ikuti ulasan selanjutnya.